Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sesuatu lewat video ini supaya bisa bermanfaat, tapi nggak hanya cuma dilihat dan didengar, tapi rasakan lewat hati kalian. Semoga video ini bisa menjadi tabungan buat kalian kelak. Pada suatu ketika Siti Maryam mengalami sebuah hal yang genting. Namun Allah berfirman kepadanya, "Makan dan minumlah serta bergembiralah." Quran Surat Maryam ayat 26. Dan ketika kita berlimang dosa, Allah berfirman, "Janganlah kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah." Dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Mintalah ampunanku, niscaya aku akan mengampunimu." Dan apa yang dikatakan Nabi Syuaib kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa diserang sekelompok orang-orangnya Fir'aun, Allah berfirman kepadanya, "Jangan takut." Apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar ketika diguncang oleh sekelompok orang-orang kafir, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "La tahsyan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah akan terus bersama kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Di dalam kondisi sesulit apapun, semuanya memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Dan ketika orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah tetap berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tasyan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah akan terus bersama kita. Karena mereka sangat memahami semua kebesaran Allah. Dan mereka meyakini di dalam kondisi sesulit apapun Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu saya sangat berharap kalian semua dapat menyebarkan pesan kebaikan dan ketenangan untuk semua manusia. Biarkan kegelisahan dan ketakutan berlalu dari perjalanan umat manusia. Ingatlah bahwa di dalam setiap kegelisahan dan ketakutan serta kesulitan akan muncullah jati diri manusia. Untuk itu, jangan tunggu seseorang untuk berbuat, tapi mulailah dari diri kita sendiri untuk mengabarkan kepada semua manusia dengan ketenangan dan kegembiraan. Jangan menjadi mereka yang menakut-nakuti semua manusia. Saya sering mendengar tentang adanya wabah Corona COVID-19. Kalau mereka mati tidak akan dibacakan Al-Quran, dan kalau mereka mati tidak akan didoakan, serta tidak akan dimandikan. Tapi jangan takut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang meninggal karena wabah, maka mereka dikategorikan mati syahid." Kita semua muslim, kenapa kita harus takut dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita? Maka hendaklah jangan takut. Dan di sisi lain kita juga harus berhati-hati dengan adanya wabah ini. Dengan kata lain, jangan engkau mengatakan umurmu dan hidupmu semuanya di tangan Allah, tapi malah nantinya kita semua malah bunuh diri dengan adanya wabah ini. Tapi hendaklah kita mencari sebab agar kita terhindar dari semua wabah ini. Karena jasad itu milik kita. Jasad serta hidup kita adalah amanah dari Allah. Dan supaya bagaimana kita bisa menjaganya. Dan dengannya kita bisa dapat berbuat, dan kita bisa juga menolong sesamanya. Jangan menganggap wabah ini semua candaan.
tapi di sisi lain supaya kita dapat menghindar dari wabah ini, dan jangan pula takut karena Allah akan terus selalu bersama kita. Ingatlah kalimat ini, mereka yang mati kena wabah dan yang tidak mati kena wabah, mereka yang tidak mati kena wabah, mereka akan mati dengan sebab yang lain. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jikalaupun kita harus takut, takutlah kepada dosa-dosa kita kelak di hari pembalasan. Ambillah ini sebagai nasihat dari saudaramu. Semua pintu sudah ditutup, dari pintu majelis, pintu masjid, pintu sekolah, pintu universitas, dan pintu pasar. Namun ingatlah, pintu tobat masih selalu terbuka buat kita semua. Jangan kita membiarkan setan menghalangi kita masuk ke pintu ini, karena pintu ini adalah pintu kita menuju Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Dan ingatlah, apa yang Allah kirimkan kepada kita, itulah tujuan Allah untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Maka kita bersyukur dan jangan sampai kita lupa apa yang telah Allah perintahkan, supaya kita bisa tetap bertawakal kepadanya. Amin. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan tolong di-share ke semua teman dan rekan kalian semua supaya bisa menjadi tabungan di yaumul qiyam. Amin.